Pemirsa, Selasa pekan depan DPR RI akan memanggil pihak Facebook untuk membahas permasalahan ini. Dan ada berita petang sore hari ini akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Satya Yuda. Pak Satya, apa kabar? Baik-baik. Ini tanggapan DPR atas kebocoran data 87 juta data pengguna Facebook seluruh dunia dan 1.000 lebih di Indonesia. Ya. Memang kita memprihatinkan ya situasi ini karena kebocoran itu baru bermakna atau berdampak begitu apabila sudah ada disalahgunakan ya terhadap data-data yang kita miliki. Nah, selama ini kita masih belum tahu Cambridge Analytica itu menggunakan data 1 juta pengguna Facebook Indonesia itu digunakan untuk apa? Bisa saja dia misalkan mengikat kontrak atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga political consultant di Indonesia, itu bisa untuk melihat behavior bangsa kita atau pengguna Facebook kita yang bisa mewarnai sebetulnya kira-kira orang Indonesia kayak bagaimana. Karena itu yang dilakukan Cambridge Analytica dengan kemenangan Trump. Kan itu yang dilakukan. Nah, kita masih belum tahu gitu, tetapi kita sudah prihatin ternyata di data itu 1 juta orang sudah ke sana. Nah, kita sekarang harus melihat dan mawas diri kita sendiri. Ya, setiap kali kita membuka Facebook itu kan kontrak antara users dengan Facebook. Ya, yang kebanyakan berbahasa Inggris ya ataupun berbahasa Indonesia juga mungkin agak sedikit tidak mudah difahami, orang cenderung untuk mengiyakan gitu. Jadi yes gitu kan, maksudnya supaya segera dia bisa masuk di dalam aplikasinya itu. Nah, itu yang menjadi perhatian serius daripada DPR. Karena apa? Karena kita masih belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, undang-undang PDP belum ada. Yang sudah ada itu baru Kemenko saja, Permenko, peraturan menteri komunikasi gitu ya, Permen tahun 2016 kalau nggak salah, itu yang mengatur sedikit tentang perlindungan data pribadi ya. Tetapi itu kan tidak kuat, itu cuma permen aja. Kita harus punya gantungan hukumnya gitu. Nah, itu setelah kita lihat ternyata pengajuan revisi pembuatan undang-undang daripada PDP ini ya, perlindungan data pribadi itu sudah dimasukkan dalam prolegnas 5 tahunan dari 2014 hingga 2019, tetapi belum bisa masuk menjadi prolegnas tahunan, sehingga hingga tahun 2017 kemarin tidak pernah masuk ini prolegnas tahunan itu ya. Saya berbicara dengan Menteri Komunikasi beberapa hari lalu, 3 hari lalu, beliau mengatakan bahwasanya loh, kita sudah mencoba Pak untuk dimasukkan dalam prolegnas tapi selalu gagal gitu. Nah, maka kita meminta ya kepada pemerintah supaya firm dan harus mempunyai sense of urgency karena peristiwa yang sekarang meliputi dunia ini, paling tidak dia harus memprioritaskan untuk dimasukkan di sana. Saya berbicara dengan pimpinan DPR dan beliau juga mendukung gitu, mensupport apabila itu dijadikan inisiatif DPR. Jadi kalau nanti di dalam pembicaraan antara badan legislasi dengan pihak, karena sebagai person in charge-nya kan Kementerian Hukum HAM ya, mereka berbicara dengan Balek ya. Kalau misalkan Menteri Hukum HAM mengatakan bahwa sudah ini menjadi inisiatif DPR saja, ya DPR akan menangkap itu dengan baik. Seperti apa prosesnya dan berapa lama? Mengingat ini cukup urgen menyita perhatian. Saya yakin sekali ya, ini keyakinan saya tanpa ingin mendahului teman-teman atau fraksi-fraksi yang lain di paling tidak di Komisi 1, tapi saya yakin mereka juga prihatin. Jadi untuk satu tujuan ini saya pikir perbedaan di antara kita mungkin sudah minimum sekali atau bahkan mungkin tidak ada karena betul-betul keprihatinan kita ini. Nah, ini kenapa ini penting ya? Karena saya melihat penetrasi internet aja di Indonesia itu sudah sampai hampir 145 juta orang. Bayangin, itu data yang saya peroleh dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet ya. Itu penetrasi internet. Sementara pengguna Facebook itu 115 juta di Indonesia. Jadi ini bukan main-main ini ya. Kalau kita tidak bersikap dengan baik, yang kita khawatirkan itu tadi ketidakpahaman daripada masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Data di Indonesia itu masih belum terproteksi dengan baik ya, sehingga saya bisa membayangkan ya dengan adanya revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya, apalagi big data yang sekarang semua orang mengetahui bahwa data itu bisa di-store di tempat yang kita tidak bisa, yang tidak visible, tetapi ada gitu. Apabila kita tidak mengantisipasi dengan melakukan perbaikan regulasi-regulasi kita,
pendidikan kepada masyarakat, maka ini akan menjadi lahan yang luar biasa basahnya bagi orang yang bisa mengolah data ini untuk kepentingan apa saja. Ini salah satu yang akan dilakukan oleh DPR Selasa pekan depan akan melakukan pemanggilan kepada Facebook. Ya, kita akan memanggil Facebook tentunya ya. Facebook mana, Pak Satya? Kebetulan yang janji untuk ketemu dengan kita itu Vice President untuk Asia Pasifik. Jadi regional VP-nya ya. Jadi bukan presiden bukan Vice President kebijakan publiknya Facebook Indonesia, tetapi satu tingkat lebih tinggi saya rasa. Apa goalnya? Ya goalnya kita ingin mengetahui bagaimana penyikapan mereka. Kita tahu Mark Zuckerberg sudah mengakui ya mengenai keteledoran ini, dan beberapa kali dikatakan oleh member of Congress di sana apakah ada komit gitu terhadap perbaikan ini, walaupun dia susah menjawab, tetapi dia melihat bahwa ini suatu permasalahan yang kompleks yang tentunya dia juga harus bisa mendesainkan ini memerlukan teknologi bagaimana membuat supaya informasi publik itu bisa dengan mudah terproteksi. Baik. Nah ini saya rasa hal-hal yang saya juga tidak yakin dia bisa menjawab lebih daripada Mark ya. Kalau kita lihat Marknya sendiri sudah pada posisi minta maaf, pada posisi banyak hal yang tidak bisa dikerjakan dengan cepat gitu. Saya yakin paling tidak kita mendengar mereka. Baru dari situ baru kita nanti rundingkan dengan pemerintah mau kita apakan nih. Baik. Ya kan itu menjadi pilihan-pilihan nantinya. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. DPR ini akan membenahi regulasi terkait keamanan data. Ini mengingat urgensi, artinya tidak bisa terlalu berlama-lama terkait prosesnya juga dan rencananya. Sebenarnya yang paling dini bisa dilakukan sebelum ada regulasi? Ya tentunya tindakan pemerintah. Ya saat ini apa yang akan dia lakukan itu kan pilihan-pilihan ya. Kalau misalkan pemerintah Cina itu dari awal pada waktu Facebook diintroduce dia sudah mengatakan tidak mau menggunakan. Maka di Cina itu tidak ada Facebook. Kalau kita pergi ke sana kita mau akses Facebook aja susah. Ya kan? Nah, itu sudah merupakan sikap. Tetapi ingat di Cina itu penguasaan teknologinya luar biasa. Dia mungkin policy makers di sana sudah mengerti kita adanya big data. Semua data yang kita store di sebuah perusahaan multinational corporation kayak Facebook di luar negeri, yaitu berarti kita mengikhlaskan data kita akan ada di sana. Itu mungkin Cina sudah menangkap seperti itu gitu, makanya mereka tidak mengizinkan Facebook beroperasi. Nah, kita kan mungkin lebih loose ya. Kita sebagai extended market daripada Facebook, dan kita pengguna Facebooknya seperti saya bilang tadi sekitar 115 juta kan luar biasa ya. Itu kan otomatis kita akan terikat dengan perjanjian users ini dengan Facebooknya. Maka saya menghimbau betul kepada masyarakat untuk hati-hati. Kalau misalkan paling tidak kita harus sadar informasi yang kita sampaikan itu akan tersimpan di big data sana. Itu harus kita sadari. Dan yang kedua saya sudah sampaikan kepada Menteri Komunikasi pada waktu kita melakukan raker kemarin, itu adalah bagaimana kalau kita minta pada Facebook paling tidak bahwa defaultnya itu default kita memproteksi data pribadi. Jadi jangan kita ditanya gitu. Kalau sekarang kan Facebook menanya, Anda setuju nggak kalau ini akan kita share dengan ini? Anda setuju nggak? Gini kan begitu. Berarti kan kita dihadapkan pada pilihan yang mana kita harus mengatakan ya atau tidak. Yang mengingat Indonesia masyarakat secara keseluruhannya tidak semuanya paham. Belum tentu mempunyai satu pendidikan yang bisa menangkap apa yang dipersyaratkan itu misalkan. Nah, itu akan membuat sulit gitu. Sehingga akhirnya kita mengiyakan tidak sadar itu berarti kita men-share dengan bebas gitu. Nah, kalau default di dalam sistem itu mengatakan bahwasanya terproteksi, kecuali kalau kita mau men-share, berarti ada satu keikhlasan daripada si pengguna Facebook, baru dia bilang iya. Nah, itu mungkin akan lebih bagus. Kalau sekarang kan defaultnya adalah bebas. Defaultnya berdasarkan daripada question yang dikeluarkan atau pertanyaan yang dikeluarkan oleh Facebook. Itu antisipasi yang pertama, yang paling tidak kalau misalkan Facebook itu tidak di stop, ya paling tidak harus ada kesadaran itu dari masyarakat ini gitu. Tapi kalaupun misalkan pemerintah akhirnya men-stop Facebook, sah-sah saja. Negara punya kedaulatan, dia melihat bahwasanya ini rawan ya apabila itu digunakan untuk hal yang tidak tahu tanpa mengurangi
bagaimana kita bermitra dengan Facebook atau mengizinkan mereka berinvestasi di Indonesia, kita lakukan penyetopan, saya rasa sah saja. Pak Satya, Facebook sering digunakan sebagai media untuk berjualan UKM. Macam-macam. Ini ada pendapat kalau Facebook ditutup, gimana untuk promosi gratisnya? Apakah ini juga akan berpengaruh nantinya terhadap perputaran bisnis di Indonesia menurut Anda? Ya, menurut saya kan kita harus lihat secara ini ya, apa sih sisi positif dan negatifnya. Baik. Karena apabila reklame penjualan atau advert yang untuk penjualan itu ternyata dia juga memancing kita mengeluarkan data. Karena di situ kan disebutkan tadi tanpa disadari ada satu advertising tentang produk tertentu, pada waktu kita mengiyakan itu kita secara tidak langsung kita terikat pada dia, yang mana data-data kita tuh dia sedot. Baik. Maka ada tadi yang QQ tadi yang dibilang bahwasanya dia juga mengambil data nasabah atau data daripada pengguna Facebook itu melalui advertising daripada penjualan itu. Jadi kita mesti hati-hati juga. Nah, inilah perlunya pendidikan daripada masyarakat itu untuk mengetahui bahwa Facebook itu teknologi ya yang memerlukan pengertian, pemahaman dan kecanggihan gitu. Menurut saya yang penting hati-hatilah ya, dengan data-data yang kita simpan tersebut. Yang penting hati-hati untuk semua data yang di-share. Terima kasih Pak Satya Yuda, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.